Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari subbab yang pertama tentang gerak, konsep gerak pada benda dan pada makhluk hidup. Ya, yang pertama kita bahas tentang yang namanya konsep gerak. Yang pertama ada gerak lurus, nanti kita pelajari, kemudian ada gaya, terus yang ketiga ada yang namanya hukum Newton. Ya, ini yang pertama tentang yang namanya gerak lurus. Langsung saja, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang ditetapkan sebagai acuan. Yang kedua, benda dikatakan diam bila kedudukannya tidak mengalami perubahan tetap terhadap benda lain. Yang ketiga, benda mempunyai pengertian relatif ditinjau terhadap benda lain yang dipakai sebagai acuan. Nah, ini tiga konsep penjelasan tentang yang namanya gerak lurus. Ya, ini ya. Kita mulai, saya ulangi lagi. Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang ditetapkan sebagai acuan. Yang kedua, benda dikatakan diam bila kedudukannya tidak mengalami perubahan terhadap benda lain. Yang ketiga, benda mempunyai pengertian relatif ditinjau terhadap benda lain yang dipakai sebagai acuan. Nah, ini tentang konsep gerak lurus. Ya, kemudian, ya ini ya, saya jelaskan tentang yang namanya macam-macam gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaannya. Ya, yang pertama gerak semu. Pengertiannya, benda yang sebenarnya diam namun terlihat bergerak. Ya, contohnya misalnya kalian naik kendaraan, mobil lah, ya, atau bis yang melalui cepat. Ini lihat nih pohon-pohon di tepi jalan tanpa bergerak berlawan arah dengan arah mobil. Ya, itu ya, ketika kita naik kendaraan dari mobil atau dari bus gitu ya, itu akan terlihat bergerak pohon tersebut ya. Terus yang kedua, matahari tanpa bergerak dari timur ke barat. Ya, ini satu contoh yang nyata ya, setiap hari kita lihat matahari itu keluar terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ya, sebenarnya mataharinya kan yang diam, yang bergerak, yang berputar, di porosnya mengalami rotasi itu adalah bumi kita. Ya, jadi buminya berputar. Ya, berputar mengelilingi matahari. Ya, tapi di sini terlihat bahwa matahari yang bergerak dari timur ke barat. Itu namanya contoh dari gerak semu. Gerak yang bendanya diam namun terlihat bergerak. Yang kedua, gerak sebenarnya. Gerak yang benar-benar terjadi. Contoh gerak kereta api meninggalkan stasiun. Ini ya, berarti gerak yang benar-benar terjadi. Ya, ini contoh dari yang namanya gerak semu yang ini. Ya, ini yang namanya gerak semu. Ya, ini yang namanya gerak sebenarnya terjadi, benar-benar terjadi. Ini bergerak, keretanya bergerak meninggalkan stasiun. Contohnya ini berarti stasiunnya, berarti keretanya sebagai bendanya, acuannya adalah stasiun. Berarti kereta api bergerak dengan titik acuan adalah stasiun tersebut. Ya, berarti kereta apinya bergerak sebenarnya. Yaitu ya. Terus yang ini adalah gambar matahari mengelilingi gambar bumi mengelilingi matahari. Ya, ini ya. Ini contoh dari yang namanya gerak semu. Ya, karena apa? Karena mataharinya yang terlihat bergerak setiap hari kita ya, ternyata bumi yang bergerak. Ya, gitu ya. Ini contoh dari yang namanya gerak semu dan sebenarnya sebagai cakupan dari gerak menurut keadaannya. Kemudian gerak menurut lintasan. Ya, gerak menurut lintasan. Ya, ada tiga. Yang pertama tentang yang namanya gerak lurus. Nah, ini ya, konsepnya kita nanti ke sini ya. Gerak lurus. Gerak yang lintasannya lurus. Ya, gerak yang lintasannya lurus. Contohnya benda jatuh. Ya, benda jatuh ya. Benda jatuh dari ketinggian tertentu, misalnya buah kelapa jatuh, buah mangga jatuh, itu pasti geraknya lurus. Jadi, karena apa? Karena jatuh ditarik oleh gravitasi bumi. Ya, gitu ya. Makanya geraknya lurus ke bawah. Nah, terus yang kedua, gerak melingkar. Gerak yang lintasnya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran.
Contohnya bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, gitu ya. Itu contohnya gerak melingkar. Ya, gitu ya. Terus yang ketiga, gerak parabola. Gerak yang lintasannya berupa parabola. Contohnya gerak lembing dilemparkan. Nah, ini ya, kita lihat gambarnya aja. Ini ada gambar 1, buah kelapa jatuh. Gambar 2, bola anak sedang main bola, bolanya dilemparkan ke atas. Ini contoh dari yang namanya gerak lurus. Ya, kalau yang ini ke bawah searah ditarik searah gravitasi ya. Kalau ini berlawanan dengan gravitasi. Ini namanya gerak lurus. Ya, gitu ya. Terus ini juga ya namanya gerak melingkar tadi. Ini gerak melingkar. Contohnya bulan mengelilingi bumi. Ya, bulan itu setia ya, karena bulan itu adalah satelitnya bumi, selalu mengelilingi bumi. Ya. Ada berapa gerakan bulan? Ya, ada 3 ya. Bulan itu melakukan 3 gerakan. Ya, berarti mengalami rotasi, ya, mengalami rotasi sendiri bulan itu. Ya, berarti bulannya muter pada porosnya, rotasi. Terus yang kedua adalah revolusi. Revolusi berarti apa? Berarti mengelilingi bumi bulan itu. Ya, terus gerak yang 3 adalah bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Itu adalah istimewanya dari bulan ya, karena bulan ini adalah gerak bulan. Bulan ini adalah satelitnya bumi, berarti kemanapun bumi bergerak itu akan mengikuti. Ya, gitu ya. Berarti rotasi bulan ada, revolusi bulan ada, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Ya, ini namanya gerak melingkar ya. Ya. Terus yang ketiga, gerak parabola. Ya, ini ya. Ini contohnya seorang atlet sedang lempar lembing. Ini gerakan lembingnya ketika dilemparkan itu ya melengkung. Ya, parabola ini namanya lintasan parabola. Ini seperti ini ya. Saya contohkan ini ada lintasannya, ini bola basket ini ya. Seorang atlet bola basket melemparkan basket ini harus masuk ke jaring basket tersebut, itu harus memiliki sudut tertentu. Ya, ini gerakannya melengkung seperti ini ya. Ya, namanya gerak parabola. Ya, tidak mungkin seorang atlet melempar bolanya tegak lurus ke sini ya, seperti ini tidak mungkin akan masuk ya. Tentunya ada yang namanya gerak parabola melengkung. Ya, gitu ya. Ini ada 3 ya, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Ya, kemudian kita bahas tentang yang namanya jarak dan perpindahan. Ya, kita harus membedakan antara yang namanya jarak itu apa, perpindahan itu apa. Ya, begitu ya. Yang pertama dulu jarak. Jarak pengertiannya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti benda itu melaju dari titik satu ke titik yang lain. Jaraknya dihitung, semua ada berapa meter, ada berapa kilometer, itu namanya adalah jarak. Ya, berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya, sekarang ini bedakan. Sekarang yang namanya perpindahan. Ya, pengertiannya perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik asal atau acuannya. Berarti perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik asal acuannya. Kalau jarak itu panjang lintasannya dihitung semua, tapi kalau perpindahan itu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik asal atau acuannya. Contohnya ini lihat semua. Di sini ada titik A, di sini ada titik B. Ya, misalnya benda itu bergerak nih dari sini, sini bendanya bergerak. Nah, ke sini nih ya bendanya bergerak sampai ke titik B. Nah, ini semuanya dihitung. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, itu yang namanya jarak. Ya, panjang lintasnya dihitung semua. Tapi kalau yang namanya perpindahan itu cuma dilihat dari titik awal dan titik akhirnya saja. Bisa ditarik garis lurus. Itu yang namanya perpindahan. Ya, ini ya, konkretnya kita bahas contoh aja ya. Ini misalnya seorang dari rumah berjalan menuju pasar. Ini jaraknya dari rumah ke pasar itu 200 meter nih. Ya, saya tanyakan. Berarti pertanyaan seperti ini. Berapakah jarak yang ditempuh oleh orang tersebut ketika orang tersebut dari rumah ke pasar dan kembali lagi ke rumah? Berarti dari rumah berangkat ke pasar dan kembali lagi ke rumah. Berapa meter jaraknya? Ya, berapa meter jaraknya?
Berarti semua lintasan dihitung. Berarti dari rumah ke pasar 200 meter. Ya, dari pasar ke rumah juga 200 meter. Berarti dijumlahkan aja. Berarti 200 tambah 200. Berarti jarak yang ditempuh orang tersebut adalah 400 meter. Ya, begitu. Itu yang namanya jarak. Paham ya? Nah, kemudian kita bahas kalau perpindahannya bagaimana? Orang tersebut dari rumah ke pasar, kembali ke rumah. Perpindahannya berapa? Apakah orang tersebut berpindah atau kembali ke titik asal? Ya, tentunya orang tersebut kembali lagi ke rumah. Berarti dikatakan orang tersebut perpindahannya adalah 0 meter. Ya, karena kembali lagi ke titik asal. Ya, gitu ya. Itu secara umum perbedaan antara jarak dan perpindahan. Berarti saya ulangi lagi. Misalnya ya ada orang keluar dari rumah menuju pasar, jaraknya 200 meter, dan pulang kembali lagi ke rumah, jaraknya juga 200 meter. Berarti ditambahkan, berarti jaraknya semuanya adalah 400 meter. Tapi karena orang tersebut kembali lagi ke rumah tersebut, berarti kedudukannya itu adalah tetap ajek. Berarti jarak kedudukannya adalah 0 meter. Ya, seperti itu ya. Ini contoh misalnya contoh konkret tentang sebuah soal. Misalnya lagi nih yang ketiga yang di bawah ini. Ya, dari ke sini 8 meter. Dari sini ke sini 6 meter. Ya, dan misalnya ini titik. Ini misalnya saya tandai titik A. Ini misalnya saya tandai titik. Ini aja titik B. Ya, ini saya tandai titik C. Ya, dari A ke B 8 meter, dari B ke C 6 meter. Berapakah jaraknya? Berapakah perpindahannya? Jarak. C ya, jarak. Berarti kalau jarak diapakan tadi? Dihitung semua. Berarti dari A ke B berapa? 8 meter. Dari B ke C berapa? 6 meter. Berarti 8 ditambah 6 berarti iya 14 meter. Ya, begitu. Itu tentang yang namanya jarak. Sekarang perpindahannya. Ya, langsung aja lihat aja titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Kedudukannya gimana gitu kan ya. Saya ulang lagi, kalau jarak tadi berapa? 400 meter. Sekarang kedudukan. Kedudukan itu dilihat dari titik awal dan titik akhir saja. Titik awalnya di titik A dan akhirnya di titik C. Berarti ini yang namanya perpindahan. Ya, ini pengerjaannya menggunakan matematik ya. Ada yang namanya teorema Pitagoras. Ya, namanya teorema Pitagoras. Sudut yang membentuk sudut siku-siku. Ya, ini siku-sikunya ya. Ya, ini 90 derajat. Berarti A ke B, B ke C lah ini. Kalau di matematik atau penghitungan itu namanya sisi miring. Ya, misalnya R. Sisi miringnya berapa? Nah, itu namanya perpindahannya. Ya, kita hitung pakai rumus Pitagoras ya. Berarti sisi miring, misalnya R ya, sisi miring ya, sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, ini ya rumusnya ya. Ya, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat diakarkan. Sama dengan AB-nya berapa meter? Ya, 8 meter. 8 kuadrat berapa? 8 kali 8, 64. Ditambah BC. BC berapa? 6 meter. 6 meter kuadrat berapa? 36 meter. Berarti hasilnya 64 ditambah 36. Berarti berapa? 100 meter di akar. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya berapa tadi? Maaf, jarak perpindahannya berapa? 100 akar dari 100? Ya, 10 meter. Berarti benda tersebut
mengalami perpindahan berapa? 10 meter. Kalau jaraknya 14 meter, kalau perpindahannya 10 meter. Ini pakai rumus namanya teorema Pythagoras karena sebuah segitiga membentuk sudut siku. Siku ini sisi miringnya yang dicari. Berarti menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat berarti 8 kuadrat 64. BC kuadrat 6 kuadrat berarti 36. Berarti 64 tambah 36 berarti 100. Akar dari 100 itu adalah 10 meter. Begitu, itu perbedaan dari jarak dan perpindahan. Saya ulangi lagi, kalau jarak itu semua lintasannya dari titik asal sampai titik akhir itu dihitung berapa meter, berapa kilometer dihitung semua. Tapi kalau yang namanya perpindahan itu cuma kalian lihat aja titik acuannya apa? Titiknya aja. Dari titik awal di mana, titik akhir di mana. Lah dicari. Ya, kalau ini tadi kan dari rumah orangnya berjalan lagi ke rumah. Berarti kedudukan perpindahannya adalah 0 meter. Karena kembali lagi ke titik asal. Gitu. Kalau ini jaraknya ya jaraknya dari A, B, C. Tapi kalau perpindahannya dari A ke C, tarik garis lurus yang membentuk sisi miring dari sebuah segitiga, segitiga siku ya dari pakai teorema Pythagoras ya. Jadi perpindahannya 10 meter dan jaraknya 14 meter. Kalau ini tadi jaraknya 400 meter, perpindahannya 0 meter karena kembali lagi ke titik asal. Gitu, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, ini ya. Gerak lurus. Gerak lurus ya. Gerak lurus. Satu. Ada dua nanti ya. Yang pertama dulu gerak lurus beraturan. Ya, atau banyak buku-buku atau orang menyebutnya tentang istilah GLB, gerak lurus beraturan. Ini, gerak yang lintasannya lurus dan mempunyai kecepatan yang tetap. Berarti ada benda atau misalnya kendaraan, itu lintasan atau jalannya ini temuk lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan, ajeg. Misalnya ada orang naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ya, itu tetap misalnya 60 terus. Berarti orang tersebut melakukan yang namanya gerak lurus beraturan. Ya, begitu ya. Syaratnya berarti lintasannya lurus dan kecepatannya tetap, ajeg. Atau istilahnya kalau dalam fisika itu namanya konstan. Ya, begitu ya. Kita lihat di sini ada rumusnya yaitu mencari kecepatan. Nah, ini ya lambangnya V, satuannya meter per sekon. Jarak lambangnya S, satuannya meter. Waktu tempuh, time ya, waktu satuannya sekon atau detik ya boleh. Ya, berarti rumusnya kecepatan itu V adalah jarak dibagi waktu. Ya, begini ya. Ini rumus umumnya. Ya, berarti rumus jarak itu adalah apa? Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ya, ini ya. Kita jabarkan ya. Kalau misalnya bagaimana cara mencari jarak? Ya, mencari S. Ya, langsung aja ya. Mencari S berarti ya kalau S mencari jarak berarti kecepatan dikalikan waktu. Ya, gitu ya. Kalau mencari T berarti mencari waktu berarti apa? Ya, jarak dibagi kecepatan. Ya, begitu ya. Ini penjabarannya dari sini ya. Yang penting hafal ini ya. Jarak apa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ini ya, saya lihat semua nih. Sepeda motor melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Ya, 1 jam pertama jek, 2 jek, 3 jek. Nah, ini ya. Ini contoh dari yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Ya, tapi kalau secara nyata di kondisi kita misalnya jalan Gumlar ya, itu kan paling mengalami GLB atau gerak lurus beraturan itu hanya berapa meter ya, itu kan tergantung lintasannya. Nanti kalau misalnya lagi banter tetap, nanti ada jubangan atau nikung ya pasti kan ngerem ya, itu paling kecepatannya berubah ya, gitu ya. Berarti kalau di jalan raya ini ya paling hanya berapa meter saja ya, gitu ya, tergantung lintasannya. Kalau lintasannya
lurus, halus, panjang, ya itu bisa melakukan GLB yang lebih lama. Ya, gitu ya. Namanya gerak lurus beraturan. Berarti ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Ini rumusnya ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Begitu. Berarti syarat terjadi GLB itu apa? Lintasannya lurus dan kecepatannya konstan atau tetap. Ya, itu ya. Saya lanjutkan. Ya, ini ya. Ya, perhatikan semua ini ya. Contoh soal. Ya, konversi ya. Misalnya 30 km per jam berapakah jadi meter per sekon? Ya, kalian kalau lihat misalnya kendaraan itu pastikan namanya speedometer ya, itu satuannya kilometer per jam. Tapi biasanya dalam soal itu suruh merubah jadi meter per sekon. Ya, langkah pertamanya gimana? Ya lihatin dulu nih. Ya, kilometer jadi meter. Kilometer ke meter berapa? Turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turun 3 ya. Ya, berarti turun 3 berarti dikali 1000. Ya, berarti dikali 1000 berarti 36 dikali 1000 ya, dibagi ya jam ke sekon atau ke detik. 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit itu ada 60 sekon atau detik. Berarti 60 dikali 60. 60 kali 60 berapa? Berarti 3600. Iya, berarti 36 kali 1000 berapa? Berarti 36.000. Iya, 36.000 dibagi 3.600. Berapa? Iya, ini kan bawah ada 2, atas ada 2. Berarti tinggal 360 bagi 36 berarti 1. Ya, 10 meter per sekon. Ya, begitu? Ya, saya ulangi lagi ya. Berarti kilometer ke meter itu udah 1000, berarti 36 kali 1000, 36.000. Jam ke sekon itu ada 3.600 dari 60 kali 60, berarti 36.000 dibagi 3.600, berarti 10 meter per sekon. Gampang ya? Terus yang kedua, berarti 72 kali 1000 berapa? Bisa lah ya. Langsung berarti 72.000. Ya, dibagi tadi berapa jam ke sekon? 3.600. Berapa berarti? Ya, ini habis 2, ini habis 2. 72 bagi 36 kan 2 ya, berarti 20 meter per sekon. Ya, ada ya, gampang ya. Terus yang ketiga, benda bergerak menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Kecepatan benda tersebut adalah, ya, berarti ini yang namanya apa? Jarak lambangnya apa? S. Ya, ini yang namanya waktu, lambangnya apa? T. Ya, ini yang ditanyakan kecepatan. Tadi rumusnya apa? Kecepatan V sama dengan jarak S dibagi waktu time ya. Jadi jaraknya tadi berapa? 5 meter ya. Waktunya berapa? 2 ya setengah. Ya. 5 bagi 2,5 berapa? Ya, 2. Satuannya jarak apa? Meter. Per waktu satuannya sekon. Ya, itu ya. Berarti jaraknya 5 meter, waktunya 2,5 sekon. Berarti kecepatannya 2 meter per sekon. Ya, begitu? Biar dipahami lah ya. Ya, terus satu lagi ya, nomor 4. Perhatikan grafik berikut. Hitunglah besar kecepatan V ya yang terjadi. Ya, ini grafik S jarak terhadap waktu. Berarti yang naik ke atas ini, yang ke atas ya itu namanya jarak, yang ke sini berarti waktu. Berarti mencari V. Ya, berarti S dibagi T ya. Berarti jaraknya berapa? 200
dibagi T-nya berapa? 8 ya. Bagi 8. Berapa? Ya, 200 dibagi 8. Ya, sederhanakan dulu ya, boleh ya. Misalnya dibagi 2 dulu, berarti 200 dibagi 2 berarti berapa? 100. Masing-masing bagi 2 ya. 8 bagi 2 berapa? 4. Itu lebih sederhana. Ya. 100 bagi 4 berapa? Ya, gampang ini sudah ya. 25. Satunya apa? Meter per sekon. Ya, begitu. Ini kalau tentang grafik ya, berarti ini kalau baca grafik ya, kalau baca grafik itu ini yang atas dibaca dulu ya, berarti ini namanya grafik hubungan S dengan T, berarti hubungan jarak dengan waktu ya, seperti itu. Contoh soalnya ya. Ya, ini ya. Terus ini slide yang terakhir ya. Tadi gerak lurus beraturan. Sekarang gerak lurus berubah peraturan. Kalau gerak lurus namanya GLB, sekarang ada berubah peraturan ya yang namanya GLBB. Ya, ini ya, ada dipercepat, ada diperlambat ya. Coba lihat satu-satu ya. GLBB dipercepat, gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Ya, berarti gerak itu lintasannya lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Berarti misalnya ada sebuah kendaraan bergerak ya, kecepatannya misalnya 5, 10, 15, 20, 25. Ini namanya GLBB dipercepat. Ya, kecepatannya berubah tapi beraturan. Ini peraturannya ini. Selang waktunya. Ya, gitu ya. Atau yang perubahan kecepatan itu namanya percepatan. Ya, akselerasi, percepatan. Kalau kecepatan lambangnya V, velocity, kecepatan. Ya, begitu ya. Ya, berarti secara umum yang namanya GLBB dipercepat itu istilahnya itu percepatannya konstan. Kalau tadi GLB gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Ya, kalau GLBB dipercepat itu percepatannya konstan. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan. Ya, ini 5 jadi 10 jadi 15, ini contoh kecepatannya. Ini berarti namanya ya kecepatan di apa? GLBB dipercepat. Berubahnya kecepatannya bertambah, tapi bertambahnya konstan. Selangnya ini jaraknya. Ya, gitu ya. Terus yang kedua diperlambat. Gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berkurang secara beraturan. Ya, kebalikannya tadi, ya berarti ini kecepatannya berkurang. Misalnya jadi dari 70 jadi 70, dari 80 jadi 70, kemudian ke 60, kemudian ke 50. Ya, ini ya, 50 dan seterusnya gitu ya. Ya, itu yang namanya diperlambat. Kecepatannya berkurang. Kurang bagaimana? Selangnya sama ini. 10, 10, ya 10, ya ini yang dipercepat mengalami percepatan, kalau diperlambat yang mengalami perlambatan. Ya, begitu. Ya, untuk grafiknya ya seperti ini. Ya, ini contoh dari gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Ini benda jatuh. Ini namanya contoh dari GLBB dipercepat. Ya, kalau ini orang melempar benda ke atas, ini namanya diperlambat. Berarti ini gambar 1 dipercepat, ini yang A ya, itu dipercepat, ini gambar yang B diperlambat. Ya, itu juga ini grafiknya. Yang ini grafik dipercepat, kecepatan terhadap waktu, yang ini yang B, grafik diperlambat. Kalau dipercepatan ini grafiknya naik ke atas. Tapi kecepatan terhadap waktu. Ya, kalau diperlambat turun ke bawah. Ya, ini kecepatan terhadap waktu. Ya, begitu. Ya, itu ya tentang yang namanya gerak lurus. Ya, ada gerak lurus peraturan,
ada gerak lurus berubah peraturan dipercepat, ada gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Ya, saya sedikit mengulang ya. Kalau gerak lurus peraturan atau GLB itu syaratnya kecepatannya, V-nya, velocity-nya, kecepatannya itu adalah konstan atau tetap. Ajek kecepatannya ya. Kalau dipercepat, GLBB gerak lurus berubah peraturan dipercepat, itu kecepatannya berubah, bertambah, tapi bertambahnya selisihnya sama. Misalnya tadi sudah saya contohkan ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Itu namanya dipercepat. Itu contoh geraknya, gerak jatuh. Ya, ini ya, gerak benda jatuh. Ini grafiknya. Dipercepat. Ya, kalau diperlambat, ya itu kecepatannya berubah, tapi berubahnya berkurang. Berkurangnya gimana? Selisihnya sama. Ya, ini dipercepat, diperlambat. Ini contohnya benda dilempar ke atas. Ini grafik. Yang A grafik dipercepat, yang B grafik diperlambat. Yang A contoh benda yang dipercepat, diperlambat. Ya, benda contoh dipercepat ya. Contoh dipercepat. Contohnya benda jatuh ini. Ya, benda yang melewati bidang yang miring, benda melewati bidang yang licin, itu contoh dari dipercepat. Kalau diperlambat berarti benda yang dilempar ke atas, benda melewati bidang yang kasar, semakin lama berhenti ya, terus benda melewati bidang yang berpasir, ya itu namanya diperlambat. Ya, begitu ya. Kalau GLB tadi contoh gerak lurus peraturan berarti kecepatannya tetap, berarti misalnya kendaraan mengalami kecepatan yang konstan. Ini lagi misalnya orang baris berbaris itu ya, itu kan berarti komandannya itu ya, pimpinannya itu kan pakai peluit ya, kiri kiri kiri, berarti kan waktunya itu ditentukan. Itu contoh orang baris berbaris itu ya, contoh dari GLB gerak lurus peraturan ya. Tapi gerak yang bagus ya, yang gerak orang baris berbaris yang bagus ya, itu kan ya, kalau yang militer kan kelihatan bagusnya itu ya, yang kalau kaki ya brek gitu ya, ada ketukannya ya, itu namanya juga melakukan gerak lurus peraturan ya. Atau misalnya ada pakai peluit kan ya, ya peluit itu ada iramanya, itu namanya gerak lurus peraturan, yaitu orang berbaris melakukan gerakan yang sama, itu contoh dari gerak lurus peraturan ya. Seperti itu ya, sampai ini dulu ya. Nanti video berikutnya akan saya tampilkan ini gerak lurus ya. Nanti berarti ada 2 lagi tentang gerak lurus. Berarti selanjutnya adalah yang namanya gaya. Nanti saya gabung ya, gaya dan hukum Newton. Setelah video ini nanti saya buat lagi penjabaran tentang yang namanya gaya dan hukum Newton. Ya, begitu ya. Dipelajari lagi terus ya, belajar sendiri terus, baca bukunya ya, belajar tidak harus sama Pak Guru ya, bisa baca, ngetik di Google silahkan, contoh soal gerak ya, misalnya grafik gerak apa, contoh dari gerak lurus apa ya, ada semua, silahkan belajar sendiri, tidak harus diperintah Pak Guru ya. Ya, semuanya untuk kalian sendiri ya, silahkan belajar yang semangat ya, gitu ya. Jangan lupa ya, sekali lagi ketika ya melakukan bepergian, jangan lupa ya, karena masih dalam kondisi ya seperti ini, jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak ya, begitu ya. Lebih baiknya di rumah saja ya, tidak usah bepergian ya. Ya, belajar yang tekun silahkan dari rumah untuk kebaikan kalian, untuk masa depan kalian, untuk mendapatkan nilai yang bagus, membanggakan orang tua kalian ya. Ya, silahkan belajarnya ya, digiatkan ya, walaupun tidak belajar tatap muka langsung di sekolahan ya. Ya, seperti itu ya. Udah ya, sekian dari saya. Apabila ada yang masih bingung bisa tanyakan mungkin ke teman sebayanya, atau mungkin japri ke Pak Guru ya, di WA Pak Guru ya, boleh silahkan ya, tanya-tanya tentang yang namanya gerak lurus ya. Itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.